wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilianti. Di sini saya dan juga kelompok akan menjelaskan mengenai audit sektor publik, khususnya pada sektor BUMD. Nah, sebelum dijelaskan lebih rinci, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasarnya supaya nanti teman-teman gak bingung memahami materi yang akan dijelaskan. Jadi, untuk audit sektor publik sendiri itu merupakan audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta BUMN dan juga BUMD, yang dimana seluruh sumber penghasilannya itu berasal dari pajak masyarakat. Nah, dalam badan usaha milik daerah atau sering disingkat dengan BUMD, para manajer itu dituntut untuk dapat memberikan dan mengembangkan informasi yang dapat dipercaya berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMD. Nah, nantinya dari hasil laporan tersebut akan diketahui sejauh mana pencapaian kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Namun, yang sering terjadi, laporan yang dihasilkan oleh manajer bukan merupakan hasil yang terbaik. Bisa jadi terdapat kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Maka dari itu, diperlukanlah peranan dari auditor dalam melakukan audit atas pertanggungjawaban BUMD. Tentunya melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Nantinya laporan hasil audit ini akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada para penggunanya untuk menentukan keputusan dan keterlibatannya pada perusahaan yang bersangkutan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan itu, siapa yang dapat menyelenggarakan audit agar maksud dan juga tujuannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Jadi, pelaksana dari audit kinerja pada BUMD sendiri dilakukan oleh pemeriksa internal pemerintah. Di Indonesia sendiri itu terdapat lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional terhadap keuangan dan kekayaan negara, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau sering disebut dengan BPKP. Dan mereka secara fungsional nanti akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMD. Selanjutnya, BPKP dalam melaksanakan audit kinerja pada BUMD akan menggunakan pedoman dalam audit kinerja yang berisikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam profil BPKP. Nah, mengenai penjelasan terkait dengan prosedur pelaksanaan audit kinerja pada BUMD dan penjelasan yang lebih rinci akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur perencanaan audit kinerja pada BUMN dan BUMD. Perencanaan audit merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memenuhi standar audit. Sedangkan prosedur pelaksanaan audit kinerja yaitu tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Persiapan audit kinerja. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan yang merupakan tahap awal dari rangkaian audit kinerja itu sendiri sebagai dasar penyusunan program audit kinerja meliputi yang pertama, pembicaraan pendahuluan, yang kedua ada pengumpulan informasi umum, ketiga ada pengidentifikasian aspek manajemen, dan yang terakhir ada pembuatan ikhtisar persiapan audit kinerja. Pengujian pengendalian manajemen yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen dan personel lain dalam perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang suatu pencapaian. Dalam tahap ini harus dilakukan pengujian atas yang pertama sistem pengendalian manajemen, yang kedua ada penerapan Good Corporate Governance atau GCG oleh manajemen audit dan jajarannya. Pengukuran dan pengujian indikator kinerja kunci. Dalam tahap ini dilakukan penilaian atas proses penetapan indikator kinerja. Indikator kinerja sendiri adalah deskripsi kuantitatif dan kualitatif dari kinerja yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang berikutnya, review operasional. Pada tahap ini dilakukan review yang sistematis atas prosedur, metode, organisasi program atau kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian suatu tujuan atas sasaran ekonomis, efisien, dan efektif. Berikutnya ada kertas kerja audit, adalah catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan. Dan yang terakhir ada pelaporan hasil audit, yaitu laporan hasil audit kinerja merupakan hasil analisis interpretasi atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dilaporkan oleh auditornya. Yang pertama, untuk mendukung perbaikan organisasi secara berkesinambungan, BUMN dan BUMD membutuhkan suatu alat pengukuran agar manajemen dapat mengetahui seberapa jauh pencapaian kinerja tersebut. Metode yang dapat dilakukan adalah
dengan melakukan review terhadap pengembangan dan pengukuran kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dapat dibentuk berdasarkan model Balance Sheet Scorecard atau BSC yang merupakan pengembangan dari indikator yang berfokus pada aspek keuangan pada pengukuran komprehensif yang mencakup pada 4 perspektif. Yang pertama, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif finansial, dan perspektif inovasi. Nah, masalah mendasar dalam audit kinerja ini adalah belum adanya suatu indikator kinerja atau kriteria audit yang pasti bagi setiap organisasi. Yang kedua, kesulitan pengukuran kinerja juga dimungkinkan bila pelaksanaan suatu program memakan waktu lebih dari 1 tahun. Pelaksanaan pengendalian mutu dalam menjaga kualitas laporan audit yang dilakukan oleh kantor BPKP dengan menggunakan sistem formulir kendali mutu atau yang disingkat dengan KM, yang berupa prosedur untuk membantu menaati setiap standar-standar secara konsisten dalam setiap kontrak kerja. Lalu yang ketiga, selain penggunaan formulir kendali mutu, BPKP juga memperhatikan peran auditor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penggunaan formulir kendali mutu oleh pejabat atau petugas pemeriksa sebagai tindakan koreksi yang diperlukan untuk mencakup perencanaan pemeriksaan serta pengembangan kegiatan pemeriksaan. Pemakaian indikator atau kriteria kinerja ini akan membantu pemakai laporan dalam menilai kinerja organisasi yang diaudit. Penggunaan indikator kinerja untuk masing-masing organisasi ini penting karena mengantisipasi kemungkinan bahwa ukuran kinerja suatu organisasi berbeda dengan ukuran kinerja organisasi yang lain. Bagaimana BPKP melaksanakan pengendalian mutu dalam menjaga kualitas laporan hasil audit? Pengendalian mutu yang dilaksanakan BPKP dalam setiap perekatan audit dengan memperhatikan peranan auditor sebagai pelaksana kegiatan audit dan pembuatan formulir-formulir pendukung kegiatan dalam pelaksanaan audit kinerja. Kemudian dalam peranan auditor itu sendiri berkaitan dengan tugas dan fungsi selama kegiatan auditor kinerja di BPKP sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penjabat fungsional, pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap hasil dan kewenangan terhadap pelaksanaan tugas secara mandiri yang merupakan suatu kerja bersama, namun tanggung jawab hasil pelaksanaan dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-masing penjabat fungsional auditor tersebut. Kemudian yang kedua ada tim mandiri, terdiri atas pengendalian mutu, pengendalian teknis, ketua tim, dan anggota tim, di mana seorang pengendalian mutu dapat membawakan satu atau lebih pengendalian teknis. Kemudian yang kedua, seorang pengendalian teknis dapat membawakan satu atau lebih dari ketua tim. Ketiga, ada seorang ketua tim dapat membawakan satu atau lebih dari anggota tim. Kemudian yang keempat, ada anggota tim dapat terdiri atas satu atau beberapa orang. Kemudian yang kedua, ada pengendalian mutu, adalah auditor ahli media atau auditor ahli utama yang bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan pengawasan. Tugas-tugasnya meliputi: yang pertama, ada menerima rencana kegiatan pengawasan, penerimaan penugasan pengawasan dari penjabat struktural. Yang kemudian yang kedua ada membuat perencanaan kegiatan pengawasan baik secara rencana kegiatan audit maupun kegiatan pengawasan lainnya. Kemudian ada membuat program pengawasan dan mengkomunikasikannya terhadap pengendali teknis dan juga ketua tim. Kemudian yang keempat ada melakukan review atas konsep laporan hasil pengawasan dan menandatangani laporan hasil dari pengawasan tersebut. Kemudian yang kedua ada penggunaan formulir kendali mutu atau KM yang mempengaruhi dari hasil laporan audit itu sendiri, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, perwakilan dari BPKP, pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berupa menggunakan formulir kendali mutu atau KM yang dibuat oleh auditor untuk demi menjaga mutu dari pengawasan yang dilakukannya terhadap suatu auditan. Yang pertama, formulir kendali mutu yang dimaksud itu adalah formulir KM1, ada juga formulir KM2, formulir KM3, dan juga formulir KM4, hingga formulir KM6, yaitu daftar ini disiapkan oleh ketua tim dan review oleh pengawas pemeriksaan yang dilakukan untuk mencatat realisasi dari penggunaan. Terima kasih. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mengulas sedikit kesimpulan terkait apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya di awal video tadi. Nah, seperti yang kita tahu, audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, serta BUMN dan BUMD lainnya yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Ada 3 poin pokok utama yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama,
dalam pelaksanaan prosedur audit kinerja pada BUMN maupun BUMD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat dengan BPKP harus mengikuti prosedur pelaksanaan audit yang telah ditetapkan yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu persiapan audit kinerja, pengujian pengendalian manajemen, pengukuran dan pengujian Key Performance Indicator atau yang dikenal dengan indikator kinerja kunci, review operasional, pembuatan kertas kerja audit, pelaporan, dan diakhiri dengan pemantauan tindak lanjut. BPKP melaksanakan audit kinerja secara independen untuk menilai keberhasilan atas kinerja BUMN maupun BUMD secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga dapat membantu manajemen auditan dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. Lalu poin yang kedua adalah metode untuk pelaksanaan pengembangan dan pengukuran kinerja yang digunakan oleh BPKP, yaitu dengan melakukan review. Kerangka pengukuran kinerja dapat dibentuk berdasarkan model Balance Scorecard atau model BSC yang merupakan pengembangan dari indikator kinerja yang berfokus pada aspek keuangan menuju pada pengukuran yang komprehensif yang mencakup 4 perspektif, yaitu pelanggan, proses internal, finansial, dan juga inovasi. Nah, cara ini menghasilkan suatu indikator kinerja kunci yang lengkap dan komprehensif yang berkaitan dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Lalu, poin yang ketiga adalah pelaksanaan pengendalian mutu atas hasil pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan BPKP, meliputi penggunaan formulir kendali mutu yang merupakan prosedur untuk mentaati tiap-tiap standar secara konsisten dalam tiap kontrak kerja, dan memperhatikan peranan auditor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan juga fungsinya, sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan laporan hasil audit kinerja yang baik. Nah, baiklah, saya rasa cukup apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman yang menonton. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.